sobat kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Desi berharap dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Coba kalian amati tumbuhan yang ada di lingkungan kalian. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Sebelum kalian menjawab pertanyaan dari Bu Desi, silakan perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar di samping dapat kalian amati bahwa hewan dan manusia memanfaatkan tumbuhan untuk bahan pangan. Jadi, manfaat tumbuhan sangat banyak sekali bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain tumbuhan untuk manusia? Manfaat tumbuhan bagi manusia adalah yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua sebagai sumber vitamin untuk kesehatan, yang ketiga sebagai sumber oksigen untuk bernafas, dan yang keempat sebagai pengikat air tanah. Setelah kita belajar tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan mempelajari perkembangbiakan tanaman jagung atau tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung adalah sumber karbohidrat bagi kesehatan. Agar bisa tumbuh, petani jagung menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, biji jagung atau bakal jagung akan tumbuh dan akan tumbuh terus-menerus hingga besar sampai umur 3-4 bulan jagung bisa dipanen. Bakal jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk bunga. Bunga-bunga tersebut berbentuk helai-helai rambut dan pada helai rambut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh di atas kepala putik. Dan pada bagian tersebutlah terjadi pembuahan. Dari penjelasan tentang tanaman jagung dapat kita simpulkan bahwa tanaman jagung mengalami perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang mengalami proses penyerbukan. Dan penyerbukan hanya terjadi pada tanaman atau tumbuhan yang memiliki bunga. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik. Agar kalian lebih paham tentang perkembangbiakan generatif atau penyerbukan, kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Bunga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada tangkai bunga, paling bawah, dasar bunga, bakal buah, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan mahkota. Yuk kita simak video tentang bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Mahkota. Mahkota biasa disebut dengan perhiasan bunga. Berfungsi menarik serangga untuk membantu proses penyerbukan. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Dasar bunga berfungsi tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Tangkai bunga
berfungsi menghubungkan bunga dengan ranting. Bakal biji berfungsi sebagai tempat pembentukan biji. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Tangkai sari berfungsi untuk menyangga kepala sari. Kepala sari berfungsi sebagai penghasil serbuk sari. Penyerbukan bunga oleh hewan. Kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rentuk dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Macam-macam penyerbukan beserta contohnya. Otakers, sebelum kita mengenal macam-macam penyerbukan, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit penjelasan dasar tentang penyerbukan. Penyerbukan yang juga biasa disebut dengan polinasi ini merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik atau betina dan benang sari atau jantan. Nah, dengan penyerbukan yang berhasil, proses selanjutnya akan diikuti dengan tumbuhnya buluh serbuk yang memasuki saluran putik menuju bakal biji. Dan di bakal biji inilah proses pembuahan terjadi. Ada beberapa macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Secara umum, klasifikasi penyerbukan dapat dibedakan berdasarkan asal serbuk sari dan juga perantaranya. Berikut ini pembahasan dari masing-masing macam penyerbukan beserta contohnya. Nah, yang pertama kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Seperti yang kita ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau giotonogami, kemudian penyerbukan silang atau alogami, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Masing-masing ulasan untuk macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dapat kita simak pada pembahasan berikut ini. Oke, yang pertama penyerbukan sendiri atau autogami. Nah, di penyerbukan sendiri ini terjadi ketika serbuk sari dipindahkan dari kepala sari ke kepala putik bunga yang sama atau bunga itu sendiri. Biasanya nih, cara penyerbukan ini hanya terjadi pada bunga biseksual. Ciri-ciri umum penyerbukan sendiri adalah bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina dalam satu bunga saja. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu,
bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitogami. Nah, pada penyerbukan tetangga ini, penyerbukannya yang dapat terjadi apabila serbuk sari yang jatuh atau menempel pada putik berasal dari bunga yang lain, tetapi dalam penyerbukan ini, bunganya masih dalam satu tumbuhan itu juga atau masih dalam satu ekosistem. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan juga masih banyak yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami atau xenogami. Penyerbukan ini terjadi saat serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari tumbuhan lain. Tetapi pada penyerbukan silang ini, tumbuhan lainnya masih dalam satu jenis yang sama. Melalui penyerbukan silang ini dapat menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induknya. Dan secara umum semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan masih banyak yang lainnya. Oke, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan bastar ini serbuk sarinya berasal dari tumbuhan jenis lain, masih dalam satu jenis tetapi memiliki sifat yang berbeda. Dalam penyerbukan ini, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietasnya. Penyerbukan bastar ini umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies yang baru. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar adalah mawar merah dengan mawar putih, kemudian lili kuning dengan lili merah muda, lalu ada jambu batu merah dan jambu batu putih, serta masih banyak yang lainnya. Nah, setelah kita membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan dari asal serbuk sarinya, sekarang kita akan membahas macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya, di mana penyerbukan berdasarkan perantaranya ini terbagi menjadi 4 kelompok juga, yaitu penyerbukan oleh perantara hewan, air, angin, dan yang terakhir adalah penyerbukan oleh perantara manusia. Mari kita simak ulasan untuk masing-masing jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan oleh angin atau anemofili. Nah, penyerbukan bunga yang dibantu oleh angin ini biasanya memiliki bentuk bunga yang kurang menarik. Selain itu, bunga juga memiliki serbuk sari dengan jumlah yang banyak dan ringan. Sehingga dengan berat serbuk sari yang ringan ini, angin dapat secara mudah menerbangkan serbuk sari terbang ke kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh angin yaitu adalah bunganya tidak berwarna, kemudian tidak memiliki kelenjar madu, lalu jumlah serbuk sarinya banyak, kemudian serbuk sari memiliki berat yang ringan, lalu kepala sari besar dan memiliki tangkai sari yang panjang, dan yang terakhir adalah bentuk putiknya terentang keluar, panjang, dan berbulu. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin antara lain adalah kelapa, rumput, jagung, padi, kelapa sawit, dan masih banyak yang lainnya. Oke, yang kedua adalah penyerbukan oleh hewan atau zooidiofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena bantuan hewan seperti kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, burung, atau serangga lainnya. Nah, penyerbukan dengan bantuan hewan ini umumnya terjadi pada tumbuhan dengan bunga yang menarik. Penyerbukan dengan bantuan hewan termasuk jenis penyerbukan yang paling banyak terjadi loh. Berikut ini ciri-ciri bunga dengan penyerbukan oleh hewan. Yang pertama, berwarna-warna sebagai daya tarik. Yang kedua, berbau harum.
Yang ketiga, bunga mempunyai kelenjar madu atau nektar. Yang keempat, serbuk sarinya berlendir sehingga dapat melekat di tubuh hewan. Dan yang terakhir adalah putik pada bunga tersembunyi dan berlendir. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan hewan ini antara lain tumbuhan mawar, melati, kenangan, sepatu, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke, yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Proses penyerbukan dapat terjadi karena bunga tumbuhan terendam air dan bisa juga terjadi karena terkena air hujan atau karena tumpahan air yang lainnya. Hal ini membuat serbuk sari rontok dan mendekati kepala putik. Pada penyerbukan dengan bantuan air ini tidak ada ciri khusus bunga yang melakukan penyerbukan jenis ini. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan air adalah ganggang, hidrilla, dan masih banyak yang lainnya. Nah, penyerbukan melalui perantaranya yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena campur tangan manusia. Terdapat beberapa tumbuhan yang tidak memungkinkan terjadi proses penyerbukan jika tidak ada bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhannya adalah memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal, serta serbuk sarinya sulit rontok. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan manusia ini adalah salak, vanili, semangka, buah naga, dan juga masih banyak tumbuhan yang lainnya. Oke otakers, itulah penjelasan macam-macam penyerbukan bunga beserta pengertian, ciri-ciri, dan contohnya, baik berdasarkan asal serbuk sarinya maupun berdasarkan perantara penyerbukannya. Untuk materi yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Apakah kalian ada yang tahu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan oleh manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami yaitu umbi batang, umbi lapis, tunas, rizoma, spora, dan geragi. Setelah itu yaitu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu stek, runduk. Setelah kalian mendengarkan penjelasan perkembangbiakan generatif dan vegetatif, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan cara kawin atau dengan penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi secara tidak kawin. Nah, tugas kalian hari ini adalah menggambar bagian-bagian bunga beserta dengan fungsinya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah demi mencegah terjadinya COVID-19. Udah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.